Lo pernah ngalamin gak? Ketika lo beli sebuah benda antik di pasar loak, ternyata benda itu mempunyai kisah kelam di masa lalunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di History's Channel. Tempat bercerita di mana ketika misteri menjadi teror. Halo teman-teman History's Channel. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan rezeki yang melimpah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Untuk cerita kali ini, gue akan membawakan kisah tentang sebuah cermin antik yang mempunyai kekuatan gelap. Cermin ini awalnya dibeli oleh seorang pemuda, sebut aja namanya Ardi. Namun siapa sangka, benda kecil ini bisa membawa malapetaka yang jauh lebih besar dari yang bisa dibayangkan. Nah teman-teman, yuk kita simak ceritanya. Ardi adalah seorang pemuda yang biasa saja. Tidak ada yang terlalu mencolok dalam kehidupannya. Ia tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota yang dikelilingi oleh pepohonan besar yang sering mengeluarkan suara gemerisik di malam hari. Rumahnya terletak di ujung jalan yang sepi, jauh dari keramaian. Hanya ada beberapa rumah di sekitar sana. Sebagian besar sudah tua dan terbengkalai. Sesekali angin malam berhembus, membuat ranting-ranting pohon bergoyang dengan suara berdecit yang menambah kesan mencekam. Suatu hari, setelah selesai bekerja, Ardi memutuskan untuk mampir ke pasar loak yang terkenal dengan barang-barang antik dan usang. Pasar ini sudah lama dikenal oleh warga sekitar sebagai tempat untuk mencari barang-barang unik. Namun sering juga ada rumor bahwa banyak barang yang dijual di sana memiliki sejarah kelam. Ardi yang memang gemar mengoleksi barang-barang antik, dia tidak merasa risih. Ia melihat ini sebagai kesempatan untuk menemukan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang bisa membuat rumahnya lebih hidup. Di tengah pasar yang ramai dengan pedagang dan pengunjung,
Matanya tertuju pada sebuah benda yang tampak mencuri perhatian. Sebuah cermin tua dengan bingkai kayu yang terlihat agak rapuh. Cermin itu terlihat sangat indah, meskipun ada sedikit bekas goresan di permukaannya. Namun ada sesuatu yang aneh. Bayangannya bukan miliknya. Cermin itu seolah memiliki dunia lain di dalamnya. Sesuatu yang lebih gelap. Sesuatu yang menunggu untuk ditemukan. Meskipun perasaan tidak nyaman mulai menyelimuti, Ardi membelinya dengan harga yang cukup murah karena penjualnya mengatakan bahwa itu hanya barang bekas tanpa nilai. Namun, Ardi merasa ada sesuatu yang menarik dengan cermin itu. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Sesampainya di rumah, Ardi langsung menempatkan cermin itu di ruang tamu, tepat di samping jendela besar yang menghadap ke halaman depan. Sejak malam itu, Ardi merasa ada yang aneh. Ketika ia berdiri di depan cermin, bayangannya tampak sedikit terlambat. Seolah-olah cermin itu membutuhkan waktu lebih lama untuk meniru gerakannya. Terkadang, ia juga melihat bayangan yang tidak ia buat, seolah ada seseorang yang berdiri di belakangnya. Namun, ia menganggapnya sebagai hal biasa. Mungkin hanya efek dari pencahayaan yang buruk. Namun, beberapa malam kemudian, kejadian-kejadian aneh mulai semakin sering terjadi. Di tengah malam yang sunyi, Ardi terbangun oleh suara langkah kaki yang berat. Seolah ada seseorang yang sedang berjalan di ruang tamu. Suara itu sangat jelas, menembus keheningan malam yang sepi. Dengan rasa penasaran dan sedikit takut, Ardi keluar dari kamarnya untuk memeriksa. Tidak ada siapa-siapa, hanya kegelapan dan sepi yang terasa mencekam. Tapi ketika ia melirik ke arah cermin, sesuatu yang aneh kembali terjadi. Bayangannya ada seseorang di belakangnya. Bukan dirinya, tetapi sosok seorang perempuan. Perempuan itu tampak mengenakan gaun putih, rambut panjang terurai, dan wajah yang samar-samar terlihat.
Ardi merasa tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak. Sosok itu menatapnya dengan tatapan kosong, seolah-olah memanggilnya. Tidak lama setelah kejadian itu, Ardi mulai merasakan bau busuk yang sangat menyengat, seperti bau sesuatu yang sudah membusuk. Meskipun ia sudah memeriksa seluruh rumah, bau itu tetap ada, terperangkap di sekitar cermin. Semakin lama, sosok perempuan itu semakin nyata. Setiap malam, ia muncul lebih jelas, semakin mendekat, seolah ingin berbicara dengan Ardi. Setiap kali ia berdiri di depan cermin, bayangannya semakin memudar, seolah ia tidak ada di sana. Yang ada hanyalah sosok perempuan itu. Di dalam pikirannya, Ardi mulai terbayang-bayang tentang sejarah cermin itu. Cermin tua itu, katanya, dulunya milik seorang wanita muda yang dikenal dengan nama Amara. Amara adalah seorang perempuan yang cantik dan penuh dengan harapan. Namun kisah hidupnya berakhir tragis. Ia dibunuh oleh kekasihnya yang cemburu, yang tak bisa menerima kenyataan bahwa Amara ingin meninggalkannya. Kejadian itu terjadi di sebuah rumah tua yang kini telah rata dengan tanah. Namun, cermin itu selamat dan katanya jiwa Amara terperangkap di dalamnya. Pada malam berikutnya, ketika Ardi tidak bisa tidur, ia memutuskan untuk berdiri di depan cermin, mencoba untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Saat ia menatap cermin, sosok perempuan itu muncul lebih jelas dari sebelumnya. Kali ini dengan tatapan penuh amarah. Ardi bisa mendengar suara gemerisik, seperti suara kain yang bergesekan dan langkah kaki yang semakin mendekat. Langkah itu semakin berat, dan di dalam kegelapan, ia bisa melihat tangan perempuan itu yang bergerak perlahan, menggapai-gapai, seolah ingin meraihnya. Tiba-tiba, cermin itu bergetar hebat. Suara pecahan kaca terdengar di seluruh rumah, dan Ardi merasakan angin dingin yang mengguncang tubuhnya. Sosok perempuan itu dengan wajah yang mulai terlihat jelas, kini berdiri tepat di belakang Ardi. Wajahnya pucat dengan mata yang kosong
seolah ingin menunjukkan sesuatu yang sangat mengerikan. Tiba-tiba, tangan perempuan itu menyentuh bahu Ardi. Rasa dingin yang menusuk langsung merasuk ke dalam tubuh Ardi. Namun, ia tidak bisa bergerak, seolah tubuhnya terkunci oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Hanya ada suara detak jantungnya yang semakin cepat, hingga akhirnya bayangannya di dalam cermin mulai menghilang. Ardi terbangun di tempat tidurnya, berkeringat dingin. Namun, cermin itu masih ada di ruang tamu, seolah tidak terjadi apa-apa. Tetapi Ardi tahu bahwa dirinya tidak akan bisa bebas dari cermin itu. Setiap kali ia memandanginya, ia akan melihat Amara, wanita yang terperangkap di dalamnya. Cermin itu seolah ingin mencari pengganti, seseorang yang bisa menggantikan posisi Amara di dalam dunia itu. Buat teman-teman yang punya pengalaman serupa atau pengalaman lainnya, coba deh tulis pengalaman kalian di kolom komentar ya. Siapa tahu cerita kalian bisa jadi kisah kita berikutnya di History Channel. Oh iya, kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalain loncengnya agar nggak ketinggalan dengan kisah menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.